Anakku yang aku banggakan, sesungguhnya ihtiram, innal ihtirama yadullu, memuliakan, menghormati orang lain. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang menghormati terhadap orang lain menunjukkan kalau ia itu mempunyai hati yang baik. Kama yadullu ala anna asy-syakhsa muhtaramun li nafsihi awalan. Seperti halnya dia itu memuliakan dirinya sendiri. Talibati al-a'azza, inna al-ihtirama lahu suwarun kathiratun minha al-ihtiramu ma'a Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang aku banggakan, innal ihtirama lahu suwarun katsira. Penghormatan itu ada berbagai macam bentuk. Saya ulangi ya. Penghormatan itu ada bermacam-macam bentuknya. Di antara bentuk-bentuk penghormatan ini, yang pertama adalah penghormatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. يقول ربنا سبحانه وتعالى في صدر سورة الحجرات يخاطب المؤمنين قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ومعنى الآية أيها المؤمنون لا تخالفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. Oke, saya ulangi lagi ya. Ihtiram, memuliakan, itu ada beberapa macam bentuknya. Yang pertama tadi apa, Mbak? Memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ditambahi dan rasulnya. Dalil ihtiram, memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, niki dalilnya di mana? Dalilnya ada di surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendahulukan sesuatu yang lain mengalahkan perkaranya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Artinya hendaknya kita itu lebih memuliakan, lebih memilih apa yang dipilihkan oleh Allah dan rasulnya terhadap diri kita. Sebab apa yang dipilihkan Allah dan rasulnya kepada diri kita itu pada hakikatnya demi kebaikan kita. Contohnya kados pundi kita mendahulukan apa yang dipilihkan oleh Allah dan rasulnya. Maaf, misalkan dalam permasalahan istikharah, kadang-kadang kita itu sebagai manusia biasa kan nggak tahu apa yang terjadi di masa depan, ya kan? Kita dianjurkan, kalau mau melakukan sesuatu, kita nggak tahu ini baik bagi diri saya atau tidak, kita dianjurkan apa? Sholat istikharah. Kadang-kadang apa yang muncul, pada saat sholat istikharah itu kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Tetapi percayalah, kalau dalam hal yang demikian itu, mungkin pada saat itu kita belum mengetahui hikmahnya, tapi nanti seiring dengan berjalannya waktu, kita akan memahami, oh ternyata apa yang dipilihkan oleh Allah itu lebih baik untuk diri kita. Oke, itu salah satu yang kita mendahulukan apa yang dipilihkan oleh Allah, perkaranya Allah. Kemudian kita mendahulukan apa yang dipilihkan oleh Rasulullah SAW. Jenengan maos hadis, ya. Misalkan di dalam hadis ada nopo itu tadi ya, misalkan tabassumuka fi wajhi ahika sodaqah. Kalau kita angan-angan ternyata di dalam masalah tabassum lahu mada nasaih katsira. Tadi ada kaitannya tentang orang-orang yang di sekitar kita. Misalkan tentang permasalahan adab-adab yang lain ya. Ya hulam kul mayalik gitu, Ini semuanya, kalau kita mendahulukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ini pada hakikatnya itu lebih demi kebaikan kita. Ketika kita mukhalafah, tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, itu kembali keburukannya akan kembali kepada diri kita.